Di media sosial banyak netizen yang memposting kalimat ini. Rindu timnas zaman dulu, gocek-gocek, long ball, hilang bola, panik sendiri, sledingan, dapat bola, long ball lagi. Nah, narasi atau caption tersebut bahkan sampai diikuti video yang menggambarkan permainan long ball timnas di era itu. Padahal di era Sinteyong, permainan long ball ini masih ada dan jadi salah satu pakem permainan. Lalu apa bedanya long ball di timnas dulu dan sekarang? Apakah bermain long ball pertanda bermain jelek? Dan mengapa Sinteyong tetap mempertahankan permainan long ball? Temukan semua jawabannya di video ini. Prahara gaya main long ball timnas terjadi saat timnas ada di era Alfred Riedel. Tepatnya di babak grup Piala AFF 2014 melawan Filipina. Di laga tersebut, timnas sangat dominan lakukan long ball dari belakang atau tengah ke area lawan. Akibatnya serangan timnas nihil dan kalah dengan skor memalukan 4-0. Itu pun jadi penyebab timnas gagal melaju ke babak semifinal. Media dan masyarakat pun kompak mengkritik performa timnas saat itu. Yang paling disorot adalah permainan long ball yang dilakukan, yang secara kasat mata menjadi faktor tak berkembangnya permainan. Lalu apa penyebab Riedel terapkan long ball saat itu? Setelah laga, Riedel menjelaskan bahwa anak asuhnya kelelahan, sehingga untuk menghemat energi permainan long ball diterapkan. Logikanya memang masuk akal mengingat kondisi tersebut. Tapi ada satu variabel yang tak dipenuhi saat itu sehingga permainan long ball-nya gagal. Nah, itu akan dibahas nanti. Lalu apakah bermain long ball pertanda kebuntuan permainan tim? Jawabannya tidak selalu. Bermain long ball tidak selalu pertanda kebuntuan permainan atau taktik. Sebaliknya ini bisa jadi senjata efektif membuka pertahanan lawan. Sebab long ball punya kelebihan yang tidak dimiliki short ball atau umpan pendek. Lalu apa kelebihannya? Saat build up dilakukan dengan short ball, bola dialirkan secara teratur dari belakang. Perlahan tapi pasti bola beranjak dari daerah sendiri ke daerah lawan. Situasi tersebut membuat lawan punya waktu untuk mengorganisir pertahanan. Mereka memiliki kesempatan untuk menempati posisi terbaik dalam menjaga pertahanan. Kondisi tersebut juga bisa membuat komposisi back di pertahanan lengkap. Misalnya kalau gunakan 4 back tersebut bisa tepat waktu ada di pertahanan saat short ball dilakukan. Sebaliknya, long ball dilakukan saat tiap pemain belakang tidak dalam posisi terbaik. Saat long ball dilakukan, mereka terlalu jauh dari area yang harus dijaga, sehingga ada ruang panjang antara back dan kiper yang bisa dimanfaatkan penyerang cepat untuk menerima bola. Long ball pun dilakukan ke area ini. Bila penyerang lawan lebih cepat, mereka bisa menangi duel dan kuasai bola di pertahanan lawan. Misalnya saat Bastoni lakukan long ball ke Barella. Barella bisa menerima bola dengan memanfaatkan jarak antara back dan kiper yang jauh. Kedua, long ball bisa dilakukan saat pemain di belakang tidak lengkap. Dalam situasi ini, lawan sedang menekan sehingga pemain terbelakang pun maju dan tidak dalam posisinya. Maka saat long ball dilakukan, ruang kosong lebih banyak. Ruang kosong ini yang bisa dieksploitasi untuk masuk ke pertahanan lawan. Misalnya saat Bastoni lakukan umpan panjang ke Thuram. Di belakang hanya terdapat 3 back Milan, padahal Milan bermain dengan 4 back. Ruang kosong ini yang dimanfaatkan Thuram untuk masuk ke pertahanan lawan. Selain itu, long ball juga tidak selalu horizontal tapi juga vertikal. Nah, yang vertikal memanfaatkan ruang kosong yang muncul akibat lawan condong ada di satu sisi. Saat tim alirkan bola dari sisi kiri, lawan akan menumpuk di sisi tersebut sehingga sisi lainnya kosong. Nah, situasi tersebut dimanfaatkan dengan mengalihkan bola ke sisi kosong tersebut. Misalnya saat Toni Kroos memainkan bola di sisi kiri lalu ia alihkan bola ke sisi kanan. Carvajal yang ada di sisi kanan pun tampak cukup leluasa menerima bola. Sinteyong menerapkan long ball bukan karena buntu taktik. Justru ia lakukan itu untuk memaksimalkan potensi dari pemainnya. Di timnas Indonesia sekarang banyak bek dan gelandang yang punya akurasi umpan jauh yang baik.
Di antara mereka ada Jordi Amat, Elkan Bagot, Justin Hubner, Nathan, Ivan Jenner, dan Tom Haye. Bisa dikatakan pemain yang handal lakukan long ball sangat menumpuk di timnas. Untuk itu, bila long ball tidak dilakukan, itu menyia-nyiakan potensi pemain. Itu sama saja miliki Bastoni, Toni Kroos, atau Pirlo, tapi melarang mereka lakukan umpan jauh. Selama ini pun long ball masih terbukti efektif ciptakan ancaman untuk pertahanan lawan. Misalnya saat Tom Haye lakukan long ball ke Marcelino. Umpan ini memanfaatkan jarak yang jauh antara bek dan kiper, sehingga Marcelino punya waktu untuk menerima bola. Contoh lainnya saat Hubner menguasai bola di kiri, lalu lawan pun condong berada di sisi kiri. Kemudian ia lakukan long ball ke sisi kanan sehingga Jakob punya ruang untuk menerima bola. Yang paling sering dilakukan di timnas adalah long ball yang memanfaatkan ketidaklengkapan bek lawan di pertahanan. Misalnya saat Hubner lakukan long ball berikut. Saat long ball dilakukan hanya ada 2 bek di pertahanan. Itu membuat bola bisa diterima Arhan. Atau saat Tom Haye lakukan long ball ke Orat Mangeon. Itu memanfaatkan komposisi bek lawan yang tidak lengkap. Bek lawan hanya ada 3 sehingga Orat Mangeon punya ruang untuk menerima bola. Itulah alasan mengapa long ball di timnas sekarang berjalan baik karena memiliki para pengumpan yang handal. Itu berbeda dengan timnas di 2014 yang tak memiliki pengumpan yang handal tapi lakukan long ball. Sehingga banyak long ballnya yang gagal. Alih-alih mampu bahayakan pertahanan lawan, malah membuat lawan mudah hentikan serangan. Yang patut dicatat, long ball tidak harus selalu berhasil. Bila dari 4 kali, 2 kali gagal itu masih wajar dan maklum. Selama persentase keberhasilannya lebih banyak dibanding kegagalannya, maka long ball tersebut masih efektif. Itu saja pembahasan di video ini. Silakan like, komen, dan subscribe untuk dapatkan update dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.